Keraton Kaibon merupakan keraton kedua setelah Keraton Surosowan. Keraton Kaibon merupakan kediaman Sultan Saifuddin yang memerintah Banten sekitar tahun 1809 sampai dengan 1815. Kaibon merupakan asal dari kata Ka-ibuan yang mengartikan cinta seorang ibu. Keraton Kaibon merupakan tempat tinggal yang dibangun untuk ibunda Sultan. Memiliki 5 gerbang utama yang disebut bentar dan biasa dikenal dengan istilah gapura. Angka 5 memiliki makna ruku Islam. Tinggi dari gerbang ini adalah lebih dari 2 meter. Ruangan-ruangan yang terdapat pada Keraton Kaibon diantaranya terdapat masjid pada bagian depan. Pada bagian dalam pun terdapat masjid yang dikhususkan untuk perempuan atau yang disebut juga pawastren. Gerbang Paduka Raksa dan Singa-yaksa yang memiliki tinggi sekitar 6,5 meter itu berfungsi sebagai pemisah antara bangunan luar dengan bangunan utama. Kediaman Ratu Aisyah, Sri Manganti atau lobi tempat menunggunya ratu dan taman belakang. Pada tahun 1832, situs cagar budaya Keraton Kaibon dibongkar oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang tersisa dari Keraton Kaibon hanyalah berupa pondasi, tembok-tembok bangunan, dan gapura-gapura keraton. Pada tahun 1976, Keraton Kaibon mulai diteliti dan dilakukan restorasi. Pada tahun 2019, Pemprov Banten melalui Dinas Perum Rakyat dan kawasan permukiman berencana menata kawasan Banten Lama, yaitu pada Keraton Kaibon, Benteng Spelwijk, kawasan Masjid Pacinan, dan melanjutkan pembangunan kawasan Masjid Kesultanan Banten. Nama saya Bulangkara. Bulangkara, saya staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. BPC Banten. Tanggapan Bapak mengenai Keraton Kaibon ini sebagai destinasi wisata di mana Pak? Semoga ke depannya generasi sekarang yang mendatang ini lebih mencintai sejarah, lebih mencintai cagar budaya, dan mereka menyadari bahwa betapa pentingnya sejarah itu. Kan memang selain untuk tempat wisata juga Keraton Kaibon ini sebagai objek penelitian ya, sebagai observasi, dan tidak luput dari itu. Karena cagar budaya itu kaitannya dengan 3 hal, yaitu pertama pendidikan, yang kedua kebudayaan, yang ketiga agama. Dampak dari adanya Keraton Kaibon terhadap ekonomi masyarakat Ya, itu gimana Pak? ya sedikit banyaknya ada dampak positif. Ada dampak positif dari ekonomi masyarakat. Misalnya mereka berdagang di depan pada warung-warung. Nah, terus untuk yang pengelola parkir juga direktur dari masyarakat lingkungan. Dan ketika suatu saat misalnya event-event tertentu di Kaibon itu misalnya diselenggarakan oleh pihak lain yang menggunakan lahan Kaibon seperti dulu sering ada syuting itu kan melibatkan tenaga banyak dari seperti untuk hiburan, untuk membantu pro segala macam dulu kalau diperlukan itu juga bisa merekrut dari masyarakat lingkungan. Jadi situlah ada dampak positif dari secara ekonomis ya kepada warga lingkungan. Masjid Agung Banten yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin atau putra dari Sunan Gunung Jati didirikan pada kisaran tahun 1560 sampai dengan 1570. Atapnya merupakan atap bersusun 5 dengan bagian kiri dan kanannya terdapat masing-masing serambi. Di dalam serambi kiri yang merupakan bagian utara dari masjid terdapat makam-makam dari beberapa sultan Banten dan keluarganya. Di antaranya makam Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nazar Abdul Kahar. Sedangkan di dalam serambi kanan yang terletak di selatan terdapat pula makam-makam Sultan Maulana Muhammad, Sultan Jainul Abidin dan lain-lainnya. Pada bagian tangga pada masjid itu memiliki model menyerupai goa yang menurut sejarah pembangunannya dilakukan atas bantuan seorang arsitektur asal Mongolia bernama Cek Bancut. Pada bagian sisi timur dari masjid tersebut terdapat menara yang berdiri dengan ketinggian 24 meter dengan diameter bagian pangkalnya kurang lebih 10 meter. Menara ini dulunya selain sebagai tempat untuk mengumandangkan azan juga digunakan untuk melihat atau mengawasi perairan laut.
Masjid Agung Banten beserta makam ya. Iya, Ya, betul. rata-rata kan ini makam ini yang terutama dan masjid ini. Ya, bisa dikatakan situ kan wisata religi, wisata ziarah ya. Jadi karena masjidnya para sultan yang dimakamkan di wilayah Masjid Agung Banten ini, ya di area masjid ini, itu menjadi daya tarik utama untuk wisata ziarah. Dan bahkan dulu Banten lama yang masih kumuh atau lingkungan masjid Banten yang masih kumuh saja, kan pengunjung tidak ada penurunan dari tahun-tahun itu, ada peningkatan. Ini berarti magnetnya dari makam dan objeknya itu. Benteng Spelwich didirikan oleh VOC Belanda pada tahun 1685 sebagai imbalan atas bantuannya terhadap Sultan Haji dalam peperangan melawan ayahnya, yaitu Sultan Ageng pada tahun 1682. Benteng yang namanya diambil dari nama Gubernur Hindia Belanda Cornelis Pilmen pada tahun 1681 sampai dengan 1684 itu merenovasi benteng yang didirikan oleh Cardel yang telah ada sebelumnya, yang dimana benteng Spelwich memiliki arsitektur benteng abad 17 Masehi dengan bastion di keempat sudutnya. Pendirian benteng ini merupakan bukti penaklukan Kesultanan Banten oleh VOC. Benteng itu merupakan markas VOC di Banten, yang dimana di dalamnya terdapat kantor, permukiman penjabat perusahaan, dan tentu saja barak tentara. Benteng itu terletak sangat strategis di muara sisi timur Sungai Pabean. Dari atas benteng itu orang dapat mengawasi Teluk Banten. Tembok sisi utara benteng itu adalah satu-satunya tembok kota Banten lama yang masih tersisa setelah VOC menghancurkan seluruh benteng kota pada tahun 1682. Beberapa ratus meter di timur benteng ini terdapat pemakaman Belanda dengan beberapa nisan yang dapat dikenali antara lain yaitu Komandan Militer Hugo Pieter Faure pada tahun 1717 sampai dengan 1763, seorang petugas pajak bernama Jacob Witch, istri Letnan Jan van Dorn pada tahun 1747 sampai dengan 1769 yang bernama Catharina van Dorn, dan Maria Susana Achard, istri dari petugas pajak bernama Thomas Schipper. Pelabuhan Karangantu berdiri sejak masa Kesultanan Banten. Pada tahun 1511 saat Malaka jatuh ke tangan Portugis, menyebabkan pedagang muslim yang berasal dari daerah Arab, Persia, dan Gujarat enggan untuk berlabuh dan singgah di sana. Hal ini menyebabkan daerah Banten yang terletak di ujung barat bagian Jawa menjadi pilihan. Para pedagang yang mengalihkan pelayaran melewati Banten yang dinilai memiliki nilai ekonomis dan geografis yang bagus. Terlebih lagi para pedagang tidak menyukai Portugis yang saat ini sudah menguasai wilayah Malaka. Maka lahirlah sebuah pelabuhan yang besar dengan nama Pelabuhan Karangantu. Nama Karangantu sendiri menurut mitos yang beredar di lingkungan masyarakat lahir karena saat itu ada seorang asli Belanda yang membawa guci berisikan hantu. Hingga suatu hari guci itu pecah dan hantu yang di dalamnya keluar. Mulai saat itulah pelabuhan yang telah berganti menjadi kampung nelayan ini diberi nama Pelabuhan Karangantu. Masyarakat Pelabuhan Karangantu sebagian besar mayoritas bekerja sebagai seorang nelayan. Pekerjaan nelayan ini lebih dipilih dibanding dengan pekerjaan yang lainnya karena akses ke laut sangat dekat dan tidak memerlukan modal yang sangat besar. Namun untuk penghasilan nelayan tidak tetap karena bergantung pada musim. Terkadang mendapatkan ikan banyak, terkadang juga tidak mendapatkan ikan sama sekali. Bapak namanya siapa, Pak? Bapak Andi Samsualam. Andi Samsualam. Oke. Udah kerja berapa tahun, Pak? 11 tahun. 11. Gope. Iya. Khasnya Pantai Gope, berkeliling laut, mengarungi samudra Pantai Gope. Indah sekali kalau kita berkeliling laut ya, sambil memandangi Pantai Gope lewat laut, naik kapal.